Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Sehat, kuat, ceria, sukacita. Hahaha. Oke, terima kasih. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Mari kita bernyanyi dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami memulai pelajaran kami ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Hiduplah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Shalom. Shalom. Baik, biar ibu absen kalian ya. Kalian sudah hadir semua. Oke. Vila Delvina Lawa, Hadir Bu. Krisnia Jernia, Hadir Bu. Heristori Hadir Barubu, Bu. Faderinia, Hadir Bu. Albertik Daily, Hadir Bu. Trifon Septim Daily, Hadir Bu. Naura Daily, Hadir Bu. Celin Daily. Hadir Bu. Oh, baik, apa kalian sudah belajar? Sudah Bisa ibu tes? bisa. Ibu akan melempar pertanyaan ya. Apa saja kekayaan alam yang ada di daerah kita? Saya Bu. Iya. 1. Sumber daya alam hayati, tumbuhan dan hewan. Ini yang paling mudah kita lihat di sekitar sekolah. Pertanian padi, jagung, ubi. Perkebunan kelapa sawit, karet, kopi. Kehutanan kayu, peternakan sapi, kerbau, perikanan, ikan air tawar. 2. Sumber daya alam non hayati, bahan tambang dan tanah. Pertambangan batu bara, emas, tanah dan air. Tanah yang subur sangat cocok untuk. 3. Sumber daya alam semesta, sinar matahari yang terang, air sungai, udara yang sejuk. Baik, terima kasih. Jadi kekayaan alam di daerah kita itu banyak sekali. Kita punya tanah yang sangat subur. Jadi bisa menanam padi, jagung, pisang, sampai kelapa sawit dan kopi. Banyak juga hewan ternak seperti sapi dan ayam. Di dalam tanah pun ada kekayaan berupa batu bara dan emosi. Berat Tuhan yang harus kita syukuri dan jaga baik-baik. Yang akan kita pelajari hari ini adalah macam-macam kekayaan alam di Indonesia dan keberagaman budaya. Tema Indonesiaku kaya raya dan berbeda-beda. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia beserta manfaat. 2. Siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan keragaman suku, budaya, dan adat istiadat yang ada di tanah air. 3. Siswa mampu memahami dan menjelaskan pentingnya sikap toleransi, rukun, dan persatuan di tengah perbedaan. 4. Siswa mampu mengumpulkan dan menyajikan data sederhana tentang kekayaan alam
sejumlah penunjuk dalam bentuk tabel atau diagram batang. 5. Siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan atau penelitian kelompok dengan bahasa yang jelas, runtut, dan baik. Materi pembelajaran IPA ini gambar kekayaan alam di Indonesia. Dan ada juga gambar rumah adat. Ini. Bisa dilihat? Bisa. Ini gambar rumah adat dan ini gambar kekayaan alam di Indonesia. Lihat perbedaan karena setiap pulau banyak kekayaan dan ciri khasnya masing-masing. Belajar kelompok, kalian akan dibagi kelompok dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok akan dapat tugas meneliti satu daerah tertentu di daerah. Di dalam kelompok nanti tugas kalian 1. Mencari tahu apa saja kekayaan alam di Indonesia seperti yang sudah Ibu kasih tahu tadi gambar ini ya. Mencatat apa nama sukunya, bentuk rumah adat dan pakaian adat. Seperti ini tadi, ini contoh rumah adat. Berdiskusi kenapa kita harus rukun. Walaupun berbeda, tuliskan semua hasil kerja kalian jadi laporan singkat yang rapi dan jelas bahasanya. Baik, Ibu mempertanyakan apakah kalian sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi, apa perbedaannya gambar rumah adat dan gambar kekayaan alam di Indonesia. Kami persilakan sama Bapak Ferry. Hasil diskusi kelompok. 1. Kekayaan alam dan kegunaannya dibagi menjadi 3 jenis. A. Sumber daya alam hayati, tumbuhan dan hewan, padi, jagung, ubi diolah menjadi makanan pokok, nasi, tepung, makanan ringan sebagai sumber kenal. Kelapa sawit, karet, kopi, cengkeh dijual, diekspor, bahan baku, industri, minyak goreng, bahan obat, dan penghasil uang. Kayu, rotan, bahan bangunan rumah, membuat perabot, meja atau kursi, kertas, dan kerajinan tangan. Ikan, udang, sumber makanan bergizi tinggi protein. Sapi, kerbau, kambing, sumber daging, susu, kulit, dan tenaga bantuan pertanian. Sumber daya alam laut hayati, tambang dan tanah. Batu bara, minyak bumi, bahan bakar kendaraan, pembangkit listrik dan industri. Emas, berat, tembaga, nikel, bahan perhiasan, uang, dan bahan pembuatan alat elektronik, alat rumah tangga, batu kapur, marmer, pasir, bahan bangunan rumah, gedung, dan jalan raya. Tanah sumber tempat menanam padi dan sayuran agar tumbuh dengan baik. C. Sumber daya alam semesta. Sinar matahari membantu tumbuhan, sumber energi, dan menjaga tubuh sehat. Air sungai, mata air untuk minum, mandi, mencuci, mengairi sawah, dan membangkit listrik. Nama suku, rumah adat, pakaian adat. Pulau Sumatera, suku Batak, rumah adat, rumah bolong atau rumah jamu. Pakaian adat, ulos, bahan tenun, ciri, atap, pelengkung, ukiran banyak warna-warni. Suku Minangkabau, rumah adat, rumah gadang. Pakaian adat, gundok, kanduan. Ciri atap, runcing seperti tanduk kerbau. 3. Mengapa kita harus rukun walaupun berbeda adat?
ada pertengkaran dan perselisihan, kalau kita saling menghargai perbedaan, hidup jadi aman, damai dan tentram. 2. Karena kita tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu Indonesia. Walaupun beda suku, beda rumah adat, beda kebiasaan, kita sama-sama anak Indonesia. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. 3. Supaya negara Indonesia menjadi kuat dan maju. Kalau kita bersatu dan rukun, kita bisa kerja sama membangun negara. Kalau berantem, musuh mudah masuk dan negara jadi lemah. 4. Karena perbedaan itu adalah kekayaan kita. Kalau semua sama saja, Indonesia tidak akan seindah dan sekaya ini. Perbedaan itulah yang membuat Indonesia istimewa. Baik, terima kasih. Tujuan supaya kita makin tahu betapa kayanya dan indahnya negara kita Indonesia, dan makin paham bahwa perbedaan itu adalah kekayaan kita bersatu. Baik anak-anak, sebentar lagi belajar hari ini akan kita akhiri. Sebelum itu mari kita ingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari. Hari ini kita sudah membahas betapa kekayaan alam Indonesia kita, mulai dari hasil bumi, hasil laut, sampai barang tambak. Kita juga belajar bahwa Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa, rumah adat, dan budaya yang berbeda-beda. Seperti yang Ibu kasih contoh tadi, yang ini, itu bukan pemisah, melainkan kekayaan terbesar bangsa kita. Anak-anak perlu ingat ya, karena alam kita sangat kaya, maka kewajiban kita adalah menjaganya agar tetap subur dan tidak merusak dan mencemarinya. Begitupun dengan sesama manusia, meskipun kita berbeda asal daerah, berbeda kebiasaan, kita harus tetap rukun, saling menghargai dan bersatu supaya negara kita tetap kuat dan damai. Untuk tugas rumah tolong catat, yaitu coba cari satu contoh kekayaan alam dan satu budaya khas yang ada di provinsi tempat kalian tinggal sekarang. Tuliskan di buku tulis kalian, besok kita bahas bersama-sama. Sudah paham semua? Sudah. Nah baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Ferete. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baik.